Seseorang telah mengupload sebuah video dan menyebutnya sebagai wanita terjelek di dunia dan mendapat 4 juta view. Lizzy terlahir dengan membawa penyakit langka dan itu membuat hidupnya sulit karena dia terlihat berbeda. Dia adalah anak pertama dan kedua orang tuanya menantikan kehadirannya. Tapi dokter memperingatkan mereka, Lizzy tidak akan bisa berjalan, bicara, berpikir, bahkan lumpuh. Tapi hal itu tidak menghentikan mereka untuk dapat memiliki Lizzy. Kami akan mencintai dan membesarkan dia dengan sekuat tenaga. Mereka bilang. Jadi dia terlahir. Lizzy telah dibully saat dia sekolah selama bertahun-tahun karena penampilan dia. Tapi kedua orang tuanya percaya, yakin pada dia dan menyemangati dia untuk menjadi kuat dan berani. Selain keluarganya, dia tidak punya siapapun yang berada di sampingnya. Saat SMP, di mana Lizzy mulai bertanya cara orang melihat dia. Ada apa dengan saya? Kenapa mereka tidak suka saya? Saya mungkin terlihat berbeda, tapi di dalam saya sama seperti orang lain. We all know what it's like to feel like you're not good enough, or pretty enough, or strong enough. Dalam hidup, pikiran kamu akan membuat kamu hancur atau membuat kamu kuat. Lizzy memilih untuk menerima keadaan dan cara berpikir dia membuatnya menjadi betul-betul kuat. Dia berhenti mengeluh, mendapat teman, dan mulai percaya diri mengenai siapa dia. Dan semuanya berjalan baik sampai dia SMA. Saat dia nggak mau dikenal dengan sesuatu yang buruk, seseorang telah mengupload video menyebutnya sebagai wanita terjelek di dunia dan mendapat 4,6 juta view. I decided to go look for music on YouTube, and that's when I found it. I don't even know why I clicked on it, but I did, and that's when I lost it. Dia baca setiap komen sampai putus asa melihat nggak ada seorang pun yang mendukungnya, merangkulnya. Semua komentar sangat menjatuhkan dan menyedihkan. Jika kamu bakal jadi jelek, kenapa orang tua kamu tidak menggugurkan kamu? Bisakah kamu ambil pistol dan bunuh diri? Hal itu sangat menghancurkan kepercayaan dirinya. Dan dia berusaha keras untuk melawan balik. Patah hati, kecewa, marah. Dia mulai bertanya lagi pada diri sendiri, apakah harus menyerah? Tapi sebaliknya dari kata menyerah, untuk kedua kalinya, Lizzy memutuskan untuk menggunakan hal tadi sebagai tantangan dan melawannya untuk membuatnya menjadi semakin kuat. I used their negativity to light my fire to keep going. Dia menjadi sangat kuat meskipun banyak orang yang menjatuhkannya di media sosial. Dia selesaikan kuliah, jadi motivator, aktivis, serta penulis. Dia dapat gelar sarjana komunikasi dari Texas State University dan dia berbagi kisahnya di TEDx. Dia menulis buku berjudul Dare to be Kind, berani untuk menjadi baik, yang artinya menerima dan mencintai diri. Dan tahun 2014 dia kembali menjadi viral, namun kali ini viral dengan hal yang baik. Kali ini dia viral bukan karena penampilannya, tapi karena dia menjadi seseorang. Pada masa lalu banyak orang yang melihat dia sebagai wanita terjelek di dunia, tapi dia adalah contoh berjalan di dunia yang masih hidup, di mana saat kamu tidak menyerah, saat kamu bertarung dan tidak biarkan orang-orang untuk menjatuhkan kamu, kamu akan menjadi inspirasi dan akan mengalahkan keadaan terburuk serta akan menjadi orang yang kuat. Even though I have this syndrome, even though things are hard, I can't let that define me. Terima kasih udah nonton di segmen Fakta atau Mitos. See you next video.